Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sonia. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang resusitasi pada bayi. Jika kita menerima bayi untuk dilakukan resusitasi, maka kita perlu memastikan 3 hal dulu. Yang pertama, apakah bayi tersebut cukup bulan atau aterem. Yang kedua, apakah bayi itu menangis dan bernafas. Yang ketiga, bagaimana tonus ototnya, apakah baik atau tidak. Jika ada salah satu jawaban dari 3 pertanyaan itu tidak, maka kita akan lakukan resusitasi pada bayi. Nah, bagaimana teknik dalam melakukan resusitasi tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan resusitasi pada bayi. Nah, sebelumnya, ketika kita menerima bayi dari perawat atau langsung dari bidannya, nah, perlu kita pastikan 3 hal dulu untuk melakukannya. Yang pertama, apakah bayi itu lahir cukup bulan? Yang kedua, apakah bayi menangis atau bernapas? Dan yang ketiga, bagaimana tonus ototnya, baik atau tidak? Nah, jika salah satu jawabannya tidak, maka kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan tahap resusitasi pada bayi. Yang pertama, yaitu kita lepaskan dulu bedongan yang basah kena cairan ketuban atau darah selesai melahirkan, kita lepaskan dari bayi. Selanjutnya kita keringkan bayi, segera hangatkan, dan gantikan dengan menggunakan kain lain. Perlu diperhatikan sebelumnya kita harus menyalakan infant warmer atau penghangat bagi bayi. Nah, sambil dilakukan rangsangan taktil, yaitu dengan menggosok punggung serta kaki. Dan bisa juga dengan cara menyentil telapak kaki bayi untuk melihat respon bayi. Baik, tahap selanjutnya adalah membersihkan jalan nafas bayi. Nah, bersihkan saluran nafas di bayi jika diperlukan. Nah, ini bisa menggunakan alat penghisap lendir di mulut bayi. Menghisap lendir di bagian mulut bayi dapat dilakukan dengan teknik tekan, lepas, kemudian buang. Begitu juga yang dilakukan di bagian hidung sebelah kanan dan hidung sebelah kiri bayi. Untuk lebih jelasnya, mari kita zoom video ini dari dekat. Lakukan dengan teknik tekan, lepas, kemudian buang. Lakukan pada area hidung kiri dan hidung kanan bayi. Selanjutnya adalah evaluasi respon bayi. Jika bayi belum merespon, maka kita bisa menghitung denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Jika denyut jantung bayi kurang dari 100, maka kita bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu ventilasi tekanan positif selama 30 detik. Saat melakukan PTP, pastikan ukuran sungkupnya tepat dan sesuai dengan ukuran bayi, yaitu bisa menutup bagian lubang hidung dan mulut bayi. Posisikan ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C dan 2 jari lainnya, jari manis dan jari tengah, untuk menekan bagian rahang bawah bayi. Nah, lakukan teknik ini dengan membuat irama pompa lepas-lepas selama 30 detik. Setelah selesai melakukan ventilasi tekanan positif, selanjutnya kita evaluasi denyut jantungnya. Jika denyut jantung sudah lebih dari 100 dan nafasnya sudah spontan, teratur, warna kulitnya sudah kemerahan, saturasinya bagus, artinya FTP yang kita lakukan berhasil. Maka bayi bisa kita pindahkan ke ruang pasca resusitasi. Namun, jika denyut jantungnya sudah lebih dari 100, tetapi bayi masih terlihat saturasinya kurang bagus dan warna kulitnya belum sesuai target, itu mengindikasikan bayinya memerlukan bantuan oksigen bertekanan atau CPAP. Dan jika denyut jantung masih kurang dari 100, maka kita perlu memastikan apakah ventilasi tekanan positif yang kita lakukan sudah benar atau belum. Jadi bisa kita ulangi PTP kita sesuai dengan prosedur yang benar. Terakhir, jika kita telah selesai melakukan resusitasi, kita bungkus kembali bayi dengan bedongan atau kain hangat, kemudian membawanya ke ruangan pasca
resusitasi. Demikianlah langkah-langkah dan teknik dalam melakukan resusitasi pada bayi. Semoga bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.